Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Kali ini saya akan memenuhi janji saya beberapa hari yang lalu di akun Facebook saya. Saya sudah menyampaikan bahwa saya akan membacakan 10 komentar pertama bagi mereka yang punya harapan ataupun doa kira-kira apa yang akan dilakukan pertama kali kalau misalnya musibah COVID-19 ya, virus corona ini bisa selesai. Jadi kalau misalnya semoga saja dalam waktu dekat penyebaran virus ini berhenti dan banyak orang yang sudah sembuh, sehingga peraturan physical distancing dan lain sebagainya itu sudah selesai, maka kira-kira yang paling dirindukan dan paling ingin dilakukan oleh mereka itu apa saja. Ini sudah saya posting di Facebook dan alhamdulillah sudah ada 10 orang yang komentar dan punya harapan-harapan ke depan. Yang pertama ya, saya bacakan dulu yang pertama. Komentar pertama datangnya dari Sofia V. Sofia V mengatakan bahwa saya pengen segera penyumpahan advokat di Pengadilan Tinggi Agama. Amin. Jadi maksudnya dia lagi ini ya, daftar jadi advokat mungkin ya di Pengadilan Tinggi. Amin. Semoga saja ini menjadi kenyataan ya. Tapi itu sebenarnya adalah karir yang sangat menjanjikan sebenarnya. Kalau misalnya virus ini segera selesai, mungkin bisa segera dipercepat itu ya mungkin ya. Amin. Kemudian berikutnya ada Samsul Hadi Saputra. Saya pengen punya anak laki-laki. Ya Pak, siap Pak. Langsung jos Pak, tancap gas. Sebenarnya nggak harus nunggu selesai corona ya, apalagi dengan physical distancing ini kita di rumah aja dan nggak bisa keluar kemana-mana ya kan sama istri kan. Jadi ya silakan Pak, selamat berjuang. Semoga nanti pas positif jadi lahirnya nanti laki-laki. Kemudian berikutnya ada Helia Halik. Saya pengen mabar sama dulur-dulur dan rindu ketemu anak-anak di sekolah. Ya berarti seorang guru ini ya, Mbak Helia Halik. Pengen mabar, ini maksudnya main bareng atau makan bareng nih ya. Dan memang sejak physical distancing ini ketika sekolah sudah libur ya, sekitar 1 bulan lebih kalau nggak salah, beberapa pekan sudah membatasi kegiatan belajar mengajarnya. Ada banyak hal yang hilang rasanya yang biasanya kita ketemu dengan murid dengan guru, dengan teman-temannya di suasana di lingkungan sekolah itu sudah mulai sepi dan rasanya ada yang kurang aja gitu, nggak biasa. Kemudian berikutnya ada Sayyidi Sayyid pengen ekonomiku tambah baik. Benar, karena dengan adanya virus corona ini sepertinya yang terdampak itu bukan hanya orang yang positif terkena virus corona ya. Jadi menurut saya memang dampaknya itu paling tidak ada 3. Jadi di masalah kesehatan, sosial dan keagamaan, saya kira itu dampaknya sama-sama ada. Sehingga kalau misalnya nih ya, seandainya pemerintah itu mampu, maka yang dicoba untuk diberikan bantuan, subsidi dan lain sebagainya dalam bentuk apapun ya. Saya kira tidak hanya sekedar materi, misalnya dalam kemudahan-kemudahan teknis, administrasi dan lainnya. Karena memang yang terdampak itu bisa orang yang kena penyakit, kena virus, tetapi juga yang secara tidak langsung ada sosial ekonomi, kemudian ada masalah ibadah, keagamaan juga yang mau tidak mau akan terdampak dengan adanya peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan adanya virus ini ya. Harapan kita semoga semuanya bisa kembali seperti semula, sehingga orang-orang yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, orang-orang yang memiliki kegiatan ekonomi itu bisa segera pulih keadaan mereka, ekonomi mereka dan pekerjaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ada Syarif Al-Munawir, pengen anak saya lancar dan sehat Kak, serta
kamil saat lahiran nanti, ya, sempurna maksudnya, amin ya rabbal alamin. Ini suaminya si Sofia V ya, jadi Sofia V pengen sudah mau lahiran. Kemudian ya semoga saja nanti jadi anak yang solehah ya, jadi laki-laki atau perempuan sama aja, yang penting solehah dan selamat lahir batin lahirannya. Kemudian berikutnya ada Dwi Novi Nur Afifah, pengen lebih istiqomah dalam beribadah, bukan hanya pas pandemi corona saja. Jadi memang kita saya sendiri ya merasakan sedikit merasa kehilangan momen-momen yang indah. Misalnya ketika sholat Jumat kita sholat dengan jarak yang rapat, dengan shaf yang rapat, kemudian bersalaman, bisa bersilaturahim dengan jemaah yang lain. Tetapi dengan adanya kebijakan yang ada, rasanya dengan jarak yang semakin jauh, kemudian kita tidak bisa bersalaman lagi, ada nilai-nilai yang saya rasa gitu kurang, agak berkurang kenikmatannya dan sebagainya. Tapi mau tidak mau ya harus kita lakukan, karena itu memang demi pencegahan virus corona agar tidak menyebar lebih lanjut gitu. Ya semoga saja semuanya segera berakhir ya, wabah ini, sehingga kita bisa beribadah lebih tenang dan lebih khusyuk. Kemudian dari Iva HSNH, Iva Hasanah mungkin ingin kembali bekerja dan pulang kampung. Jadi ini ceritanya, kalau di komentarnya saya tanyakan nih, sedang posisi ada di Bali ya, bekerja di Bali, sehingga karena di Bali itu lockdown, sedang ada kebijakan untuk membatasi aktivitas sehingga tidak bisa bekerja lagi, dan mau pulang kampung pun itu nggak bisa ya, karena untuk pemudik yang dari zona merah itu di tiap-tiap desa sekarang menganjurkan untuk tidak mudik terlebih dahulu. Ya banyak ya saudara-saudara kita seperti Iva Hasanah ini yang mungkin sekarang sedang merantau ke kota-kota besar, ke Bali, ke Jakarta, Surabaya, ataupun misalnya ke luar Pulau Jawa, tapi mereka tidak bisa pulang karena memang terkait dengan kebijakan pemerintah dan memang untuk kebaikan bersama. Bisa dibayangkan ya, mereka bertahun-tahun misalnya merantau, pas momen pulang biasanya Ramadan atau Idul Fitri, melepaskan rindu dengan keluarga, tapi ternyata tidak bisa karena memang harus ada physical distancing dan social distancing yang memang mengharuskan mereka harus menahan dulu kerinduan itu. Agak kasihan ya sebenarnya, tapi ya semoga semuanya cepat berlalu sehingga kita semua bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian nah ini dari Syams Muhammad dan Arifin AR, semoga tak memiliki keinginan selain yang dibutuhkan. Mantap, ini tasawuf ini ya. Semoga saja tidak memiliki keinginan yang yang selain yang dibutuhkan. Jadi memang tidak semua keinginan kita itu benar-benar kita butuhkan menurut Allah, dan tidak semua yang kita anggap itu penting juga belum tentu penting menurut Allah. Jadi ini adalah doa harapan agar keinginan yang muncul dalam hati itu oleh Allah dimunculkan keinginan-keinginan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Mantap Gus, mantap tasawuf ini. Kemudian ada Fafi Vimara, pengen hamil, punya anak bayi cewek yang cantik, cerdas, soleha, beranak mulia, amin ya rabbal alamin. Ya ini kebalikannya si Samsul Hadi Saputra tadi ya. Oke, jadi ya kalau cuma pengen punya anak sih ini kesempatan ya. Jadi buat semuanya yang nonton video ini yang sudah berkeluarga, terutama pengen punya anak, ini waktunya. Sekarang itu kalau misalnya kalian punya hobi rebahan, punya hobi nyantai, males yang mau keluar kemana-mana, ini saatnya kalian untuk unjuk diri bahwa hobi kalian itu sangat bermanfaat bagi pencegahan virus corona gitu ya. Jadi bolehlah, karena di rumah aja silakan bismillah berjuang untuk bikin anak ya. Kemudian ini dari Cece Ita, ini teman saya waktu kecil ada di Bali, pengen nikah katanya. Calonnya sudah ada Bu,
Kalau sudah ada capcus aja nggak apa-apa. Kalau cuma akad nikah meskipun virus corona bisa dilakukan. Yang penting itu calonnya disediakan dulu, cari yang solehah, cari yang soleh ya. Jadi itu ada 10 semuanya ya. Cuman satu lagi ini bonus yang mau tidak mau harus dibaca. Kalau nggak dibaca ini bisa terjadi musibah yang lebih besar dari corona gitu ya. Dari Ainani, musibah ini teguran, jadi ingin berubah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa lebih bersyukur terhadap apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Karena selama ini ada banyak hal yang saya kira tidak kita sadari sehingga kita menjadi kurang bersyukur. Apa itu? Misalnya kebersamaan dengan keluarga, misalnya ketika sholat berjamaah, kebersamaan dengan para jemaah yang lain. Intinya apapun yang dilarang saat ini ketika kita sedang ada program social distancing ataupun physical distancing, itu ternyata adalah sebuah kenikmatan yang selama ini tidak kita sadari dan tidak kita syukuri. Sehingga ketika sekarang kita sudah mulai dilarang untuk beraktivitas, untuk melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, kita kemudian merasa kurang, ada yang hilang gitu. Terutama sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, akan menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Pasti akan ada beberapa momen-momen, tradisi-tradisi, kebiasaan yang tidak bisa kita lakukan lagi karena kita memang sedang dalam tahap pencegahan virus corona. Jadi mungkin setiap tahun kita melewati itu, tapi kita tidak merasakannya sebagai sebuah kenikmatan sehingga kita lupa untuk mensyukuri. Semoga saja dengan kesadaran yang baru, dengan pribadi yang baru, dan dengan doa dan ikhtiar kita, semoga saja virus ini bisa segera selesai masalah ini dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Demikian dari saya, Sofyan Hadi. Tetap di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.